Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah, kami di sini selaku pemakalah, saya sendiri Muhammad Asmu'i dan saudara Al-Japrianda akan menjelaskan tentang Taqsimul Kalam, yaitu Kalamul Khabar. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Melissa Rezi MA yang telah memberikan kami kesempatan, yang telah membimbing kami sehingga kami bisa menampilkan makalah pada hari ini. Kemudian kepada teman-teman kami ucapkan juga ribuan terima kasih atas dukungan serta kritik sarannya tentang makalah yang akan disajikan pada hari ini. Baiklah, sebelum menjelaskan, kami akan menjelaskan sedikit bahwa Al-Quran adalah merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang di dalamnya terdapat berbagai macam keindahan, keunikan, serta kelebihan-kelebihan yang tentunya belum banyak kita ketahui. Maka di pembahasan ilmu balaghah, ilmu ma'ani, dan ilmu badi inilah kita belajar untuk memahami keindahan serta kemukjizatan Al-Quran itu. Khususnya yang sedang kita pelajari, yang sedang kita dalami adalah tentang ilmu ma'ani. Kemudian sesuai dengan judul kita, yaitu kalam khabar. Apa sih yang dimaksud dengan kalam khabar? Kalam khabar adalah susunan kalimat yang mengandung dua kemungkinan, yaitu bisa benar, bisa salah. Dikatakan benar apabila dia sesuai dengan realita atau kejadian, dan dikatakan tidak benar atau dusta apabila tidak sesuai dengan kejadian atau realita. Ada 4 pendapat yang mengenai kebenaran dan dusta ini. Yang pertama, qaulul masyhur, yaitu benar ialah sesuai hukum kabar pada kenyataan yang terjadi. Dusta ialah tidak sesuai hukum pada kenyataan yang terjadi, walaupun i'tiqad mutakalim tidak sesuai kenyataan. Yang pendapat kedua, benar ialah sesuai hukum pada i'tiqad mutakalim walau tidak sesuai dengan kenyataannya. Dusta ialah tidak sesuai hukum dengan i'tiqad mutakalim walaupun sesuai dengan kenyataannya. Pendapat yang ketiga, yakni dari seorang tokoh Mu'tazilah, yaitu Imam Jahid. Ia mengatakan benar ialah sesuai antara kenyataan bersama i'tiqad. Dusta ialah tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian mutakalim pun mengiktikadkan pada yang tidak sesuai juga, yaitu pendapat keempat, benar ialah sesuai kenyataan serta i'tikad mutakalim. Selanjutnya, dusta ialah tidak sesuainya kenyataan dengan i'tikad. Kemudian adapun tujuan dan maksud kalam khabar, yaitu yang pertama, faidatul khabar, memberi faedah pada pendengar tentang suatu hukum yang dikandung oleh jumlah
Hal ini apabila pendengarnya belum mengetahui hukum yang disampaikan. Contohnya, Zaidun qa'im. Zaid orang yang berdiri, yaitu dikatakan pada orang yang tidak mengetahui bahwa Zaid itu berdiri. Selanjutnya, lazimul faedah, memberi faedah pada pendengar bahwa mutakalim telah mengetahui hukum yang telah pendengar. Hal ini apabila pendengar sudah mengetahui kandungan suatu hukum sebelum disampaikan oleh mutakalim. Contoh, anta najahta fil imtihan, engkau telah lulus dalam ujian. Dikatakan pada seorang murid yang merahasiakan kelulusannya. Kemudian dalam hal ini ada juga beberapa tujuan orang mengatakan kalam khabar ini. Yang pertama yaitu istirham, yaitu memohon belas kasihan. Contohnya, inni fakirun ila afawrati, sesungguhnya aku sangat membutuhkan ampunan Tuhanku. Selanjutnya, menggerakkan cita-cita pada hal yang harus dicapai. Laisa sawa'un alim wajuhulun, tidak sama antara yang pandai dan yang bodoh. Yang ketiga, izharud dhaif, menampakkan kelemahan. Contohnya, Rabbi inni wahanal azimu minni, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan rapuh. Selanjutnya, tahazzum, menampakkan kesedihan dan kesusahan. Contoh, Rabbi inni wada'atha anti unsa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Taubih, yaitu mencela perkataan seseorang terhadap orang buta. Contoh, asyamsu tali'ah, matahari telah terbit. Kemudian yang terakhir, mengingatkan perbedaan antara beberapa tingkatan. Contoh, la yastawi kaslanun wa nasyitun, tidak sama antara orang yang malas dan orang yang rajin. Selanjutnya, macam-macam kalam khabar. Yang pertama, khabar ibtida, permulaan. Karena khabar yang disampaikan itulah yang pertama kali masuk pada hati mukhatab atau lawan bicara. Atau khabarnya tidak didahului oleh tolab, permintaan mengetahui kalam, karena hatinya ada keraguan pada hukum yang tidak didahului ingkar. Selanjutnya, khabar tolabi, meminta, karena khabar yang disampaikan itu diminta oleh mukhatab karena ia ingin mengetahuinya atau didahului oleh tolab. Khabar ingkari, karena khabarnya diingkari oleh mukhatab atau didahului oleh ingkar. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran jazilan. Ma'anna jahlana jami'an. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.